بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ayyuhal ikhwah talabatul ilm rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang telah kita janjikan pada kajian kita di malam hari ini, insyaallah taala ingin mengambil faedah, mengambil nasihat dan bimbingan dari salah seorang ulama di negeri Yaman yang telah wafat lebih kurang 20 tahun yang lalu, yaitu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam suatu risalah tipis ringkas dengan judul Nasihati li Ahli Sunnah, nasihatku untuk ahlu sunnah. Buku ini versi cetaknya tidak banyak ya, cuman ada 8 yang saya bagikan pada sebagian antum. Mohon maaf tidak setiap orang dapat karena memang tidak banyak. Buku ini kemarin ketika umroh dijual di Maktabah Darun Nasihah di depan kampus Jamiah Islamiyah. Sempat mampir ke situ, melihat ada buku ini dijual dan stoknya cuma ada 8 buah. Ana ambil semua. Ya, ini yang ana bagikan pada sebagian antum. Bagi yang tidak punya mungkin bisa melihat di PDF yang ada pada HP-nya antum. Buku ini secara global terdapat nasihat dari seorang alim Rabbani, Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, untuk ahlus sunnah secara umum dan juga kepada para penuntut ilmu secara khusus. Tujuan kita untuk mengkaji buku ini semata-mata dalam rangka untuk mengambil faedah, mengambil ilmu dari wejangan, bimbingan dari seorang alim Rabbani, yaitu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau tentang keilmuannya adalah seorang alim yang tidak diragukan lagi di negeri Yaman. Bahkan sebagian para ulama kita, sebagian masyayikh kita seperti Syekh Ibrahim Al-Muhaimid, beliau mengatakan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, melalui perantara beliau Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan, tebarkan dakwah sunnah di biladul Yaman, sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan melalui perantara Al-Imam Syaukani dan juga tidak pula melalui perantara Al-Imam As-Sun'ani. Walhamdulillah,
berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kemudian jerih upaya tarbiyah dakwah yang didakwakan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah taala, masyarakat Yaman mengenal sunnah, yang mana dulu biladul Yaman, biladus Syamal, bagian utara Yaman, khayyamahu ar-Rafid, diliputi oleh Rafidah, sedangkan Al-Janub diliputi oleh Sufiyah, tasawuf, Hadramaut dan yang lainnya. Begitu juga di Aden diliputi oleh Syuyu'iyah, komunis. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian perantara kegigihan dakwah dari Al-Imam Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, masyarakat Yaman kembali mengenal sunnah. Dan dari markiz, dari pondok beliau yaitu Darul Hadis Dammaj, tersebarlah sekian banyak marokis ilmiah di bilad negeri Yaman. Bahkan bisa dirasakan dari sekian banyak penjuru belahan bumi ini semua hasil dari dakwah yang didakwakan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Tidak ada seorang awam pun di negeri Yaman melainkan dia mengenal sosok Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Kita baca, disebutkan di buku ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, beliau memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, qala al-Bukhari, berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siapa nama al-Imam Al-Bukhari? Abid Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini kebiasaan dari Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan digolongkan oleh sebagian orang termasuk sunnah yang dihidupkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i adalah irad al-ahadits bisanadihi atau bisanadiha. Kebiasaan Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, beliau membawakan hadis dengan sanadnya, imma dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, untuk melatih para tulabul ilm kembali kepada sanadul hadis. Sehingga sebagian tolabah terkadang ketika melihat semata-mata melihat sanad, bimujarrad nazar ila sanad, mereka bisa menghukumi hadis tersebut. Suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, man abrazal isnad faqad bari'at uhdatuhu. Barang siapa yang menampakkan sanad, berarti dia sudah lepas tanggung jawab dari pembawaan hadis tersebut. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim qala haddatsana Husyaim qala akhbarana Sayyar an Sya'bi an Jarir ibni Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, bay'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat beliau. Kata Jarir, aku pernah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat terhadap penguasa. Falaqanani, lalu Rasul mentalkin aku, mengajari aku, fi mastata'ta, yaitu engkau mendengar dan taat terhadap penguasa pada perkara-perkara yang engkau mampu. Wan nushi li kulli muslimin, dan memberikan nasihat bagi setiap muslim. Dibawakan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala hadis ini sebelum beliau
menyebutkan nasihat-nasihat poin-poin yang berkaitan dengan nasihat kepada ahlu sunnah. Beliau membawakan dalil bahwasanya nasihat adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Beliau bawakan dalilnya. Di antara dalil yang menunjukkan nasihat perkara yang disyariatkan, bahwasanya nasihat adalah perkara yang dulu pernah diambil baiat oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir mengatakan, aku berbaiat kepada Rasul untuk mendengar dan taat kepada penguasa, dan juga aku berbaiat kepada Rasul untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Sehingga bagian dari agama kita ini tadi adalah an-nasihah. La a'la minan nasihah. Tidak ada perkara yang lebih tinggi dibandingkan nasihat. Seorang muslim butuh nasihat dari muslim yang lain. Walaupun terkadang nasihat tersebut dirasa pahit, kadang tidak mengenakkan. Beda kita dengar dengan ditegur. Namun ya ikhwan, yang namanya nasihat tersebut adalah iradatul khair lil mansuhilah, menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati, sehingga orang yang menasihati kita hakikatnya menginginkan kebaikan pada kita, meluruskan, membenarkan pada kita. Sehingga muslim yang baik ketika diberi nasihat dia bersyukur. Rasulullah SAW yang mengatakan, al-mu'min mir'atu akhihi, seorang mukmin itu kaca cermin bagi saudaranya. Kadang kita tidak tahu kesalahan kita melalui diri kita, tapi melalui siapa? Orang lain. Melalui perantara orang lain kita bisa tahu kesalahan diri kita dan berbenah diri. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, al-Imam Muslim Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala adalah murid dari Imam Bukhari. Sebagian para ulama ada yang mengatakan laulal Bukhari lama jaa muslimun, kalau bukan Bukhari niscaya tidak akan ada Imam Muslim. Walaupun ibarah seperti ini dikritiki oleh sebagian para ulama, ini bentuk hulu. Kalaupun tanpa adanya Bukhari, Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga agama ini. Namun ini sebagai bentuk ihtiram, pemuliaan, atau istilah kitanya penisbatan jasa kepada guru. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala sangat memuliakan guru beliau Al-Imamul Bukhari rahimahullah, sampai-sampai Imam Muslim pernah mengatakan, ya ustadz al-ustadzin wa ya sayyidal muhaddithin da'ni uqabbilu rijlaika, wahai ustadznya para ustadz dan pemimpin ahlul hadis, biarkan aku akan cium kedua kakimu. Itu sebagai bentuk penghormatan Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala kepada guru beliau Al-Imam Al-Bukhari. Dari sini bisa diambil faedah ya ikhwan, bagaimana mereka para ulama di zaman dahulu keberkahan mereka dibarengi dengan ta'addub mereka terhadap syuyukhuhum, terhadap guru mereka, jailan ba'da jail, dari generasi ke generasi mereka punya prinsip ihtiram. Maka ana ingatkan, nasihatkan kepada antum-antum, khususnya abna tahfidzul Quran,
orang yang paling banyak berjasa dengan antum, ingatkan baik-baik, adalah guru-gurunya antum. Secara khusus yang ngajari antum di masjid ini, karena mereka yang lebih banyak interaksi dengan antum. Ustadz Syarif, Ustadz Dafa, Ustadz Nasihin, nah, itu yang antum sangat-sangat layak berterima kasih. La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada umat manusia. Antum lihat, kita ambil faedah ibrah dari tulabnya Syekh Mukbil. Tidaklah mereka menulis suatu buku melainkan mereka ucapkan rasa syukur mereka kepada guru-guru mereka. Kalau antum perlu tahu, terkadang guru-gurunya antum ini, ustadz-ustadznya antum ini, ada yang kadang kena marah, kena semprot, ya. Antum tidak tahu. Anak kadang daripada anak marahi antum, mendingan anak marahi ustadznya antum. Antum tidak tahu. Ya, mereka orang yang paling banyak jasa. Yang dulu tidak bisa ngaji, datang ke sini, tidak ngerti bacaan Al-Quran yang baik dan benar, diajari hari per hari, sehingga mereka yang paling banyak jasa terhadap antum. Jangan lupakan jasa gurunya antum tersebut, ya. Kadang sebagian orang dia lupa dengan jasa gurunya, ya, dan tempat belajarnya dia, dan itu termasuk adab dan keberkahan suatu ilmu. Sebagaimana Imam Muslim rahimahullah ta'ala, beliau orang yang beradab terhadap Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad ibnu Abbad al-Makki, haddatsana Sufyan wa huwa ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, qala qultu li Suhail, kata Sufyan bin Uyainah, aku berkata kepada Suhail. Suhail di sini Suhail ibnu Abi Saleh. Kata Sufyan bin Uyainah, aku berkata kepada Suhail, inna Amron haddatsana. Wahai Suhail, si Amr pernah menyampaikan kepada kami. Sufyan bin Uyainah, anak Amr bin Man? Nasihin. Sufyan bin Uyainah an Amr bin Man. Amr itu ada dua, ada Amr bin Dinar, ada Amr bin Murrah. Kalau Sufyan bin Uyainah, idza ra'aita Sufyan ibn Uyainah an Amr bin Man. Amr bin Dinar, Amr ibn Dinar. Waqil, ada yang mengatakan Sufyan bin Uyainah qad lazama Amr bin Dinar 20 sanah, selama 20 tahun. Wallahu a'lam. Yang kami dapatkan faedah dulu ketika belajar ilmu mustalah hadis, seingat ana bersama guru Syekh Anis Al-Muhandis, Anis Al-Yafi'i, beliau menyebutkan pendapat yang rajih, mulazama Sufyan bin Uyainah dengan Amr bin Dinar adalah 4 tahun, bukan 20 tahun. 20 tahun ini dinukilkan faedah dari Syekh Mukbil, namun sehingga anak disebutkan di Basyairul Farah, ya, Syekh Mukbil menukilkan 20 tahun, namun sebagian bahithin mereka mengatakan tidak sampai 20 tahun, tapi cuma 4 tahun. Qala haddatsana anil Qaqa an Abik. Kata Sufyan, aku berkata kepada Suhail bahwasanya Amr telah menyampaikan hadis kepada kami dari Qaqa, dari bapakmu. Qal,
Sufyan mengatakan warajautu ayuskito anni rajulan. Kata Sufyan, aku berharap dia menggugurkan dariku ini seorang laki-laki. Maksudnya apa? Kalau seandainya aku meriwayatkan kepada engkau Suhail, berarti kan akan ada satu perawi yang digugurkan nanti, lebih pendek sanadnya, lebih alih dibandingkan sanad dari Qaq, dari Amr bin Dinar, dari Qaq, dari bapaknya Suhail. Qala faqala sami'tu minal ladzina sami'ahu minhu abi kana sadiqan lahu bisyam. Kata si Suhail mengatakan kepada Sufyan bin Uyainah, aku mendengar dari orang yang dulu bapakku mendengar darinya. Dia adalah teman bapakku di negeri Syam. Kemudian dibawakan sanad yang baru yang lebih pendek. Siapa itu? Haddatsana Sufyan an Suhail an Atha ibn Yazid an Tamim ad-Dari. Berarti siapa? Yang Suhail ini tadi lebih ringkas sanadnya dari siapa? Dari Atha ibnu Yazid. Ini menunjukkan apa? Tolab al-isnad al-ali, mencari sanad yang lebih tinggi. Sehingga Sufyan bin Uyainah ketika dia berjumpa dengan Suhail, dia tidak meriwayatkan lagi dari jalan Amr bin Dinar, dari jalan Al-Qaq, tapi dia langsung meriwayatkan dari Suhail, dari Atha, dari Yazid, dari Tamim ad-Dari. Difahami? Kalau Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Amr, maka dari Al-Qaq, dari bapaknya Suhail siapa? Ibnu Abi Saleh. Terlalu panjang. Ya, dari Abu Saleh. Kemudian dari Tamim ad-Dari, tapi ternyata sanad dari Suhail, dari Atha, dari Tamim ad-Dari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Rasul mengatakan agama itu adalah nasihat. Qulna liman? Para sahabat mengatakan, untuk siapa nasihat tersebut? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para a'immatil muslimin, para tokoh-tokoh kaum muslimin dari kalangan ulama wal umara wa amatihim, dan orang-orang umum mereka. Sehingga nasihat itu berlaku umum. Adapun syarah hadis ini antum bisa lihat keterangan di kalangan para ulama ketika mereka mensyarah hadis Arba'in an-Nawawiyah. Kita masuk keterangan dari Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi' rahimahullah taala. Beliau mengatakan, nasihati li ahli sunnah, nasihatku untuk ahlu sunnah, ayyataba'adu an asbabil furqa wal ikhtilaf, agar mereka ahlu sunnah menjauhi sebab-sebab furqa wal ikhtilaf, sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Faqidatu ahli sunnah wahidatun, akidah ahlu sunnati wal jamaah itu satu. Wattijahuhum wahidun, arah mereka, kiblat mereka satu. Laisa hunaka musawwirun lil furqa wal ikhtilaf illal jahlu wal baghy wasyaitan. Tidak ada di sana perkara yang membolehkan untuk terjadinya perpecahan dan perselisihan, melainkan kebodohan dan kezaliman serta syaitan. Sehingga dari sini bisa disimpulkan perkara-perkara yang menyebabkan terjadi perpecahan, terjadi ikhtilafat, terjadi khusumat, itu semua imma bisababil jahli, wa imma bisababil udwan wal baghi, wa imma bisabab syaitan, terkadang dengan sebab asyaitan. Wa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, inna syaitan qad aysa ayya'budahul musallun fi jaziratil arab
walakin fit tahrishi bainahum, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di Jazirah Arab, akan tetapi syaitan berupaya untuk memecah belah di tengah-tengah mereka. Ini yang terjadi di kalangan ahlus sunnah terkadang, ya. Tidak terjadi pada mereka kesyirikan, mereka belajar tentang tauhid. Tidak terjatuh pada mereka kebid'ahan karena mereka belajar tentang sunnah. Namun terjatuh pada mereka dan terjadi di kalangan mereka ikhtilafat wal furqah. Banyak sebab. Terkadang dengan sebab urusan dunia, UUD, ujung-ujungnya duit. Terkadang urusan bisnis, urusan dagang. Terkadang kurang saling memahami, kurang mau mengalah dalam kebijakan-kebijakan keputusan musyawarah. Hadis ini ya ikhwan, yang disebutkan oleh Syekh Mukbil ini dijadikan dalil oleh sebagian orang bahwasannya kesyirikan itu tidak akan terjadi lagi, ya. Sehingga anak yang menyebarkan syubhat seperti ini Daud ibnu Jirjis, hadzal rajul khabith, ya, Daud bin Jirjis, anda lupa nama lengkapnya, dia dikenal dengan Daud bin Jirjis. Pernah dengar? Sehingga anak kita punya satu bantahan terhadap orang ini. Ini termasuk musuh besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Daud bin Jirjis ini tadi, hadzal rajul menebar syubhat pada masa itu. Dia mengatakan bahwasannya tidak terjadi kesyirikan lagi. Apa dalilnya? Berdalil dengan dalil hadis ini tadi. Inna syaitan qad aisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab, bahwasanya di jazirah Arab tidak akan terjadi kesyirikan. Terus apa yang terjadi dari penyembahan berhala itu bukan kesyirikan katanya dia. Apa dalilnya? Bawalah dia dalil ini tadi. Ada satu buku tipis bantahan, anak lupa siapa bantahnya. Kalau tidak salah Sulaiman bin Sahman. Kalau tidak salah Sulaiman bin Sahman. Beliau membantah pemikiran Daud bin Jirjis ini tadi dalam buku kecil, ya, risalah tipis, membantah pemahaman ini tadi. Sehingga anak kita punya buku kalau tidak salah satu jilid tebal seperti ini, karya Syekh siapa gitu di maktabah ini. Di antaranya bantahan untuk terhadap Daud bin Jirjis ini tadi, yang memberikan syubhat bahwasanya syirik itu tak akan terjadi dan tak ada kesyirikan. Terus yang nyembah-nyembah berhala, nyembah-nyembah kuburan, itu bukan kesyirikan katanya dia. Ya, dia berdalil dengan hadis ini tadi. Untuk melihat bantahan para ulama dalam hal ini. Wal khilafu syarrun. Kata Syekh Mukbil, al khilaf syarr. Khilaf itu buruk ya ikhwan. Kama qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu indama shalla Utsman bi Mina bin nasi arba'an. Sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika Utsman bin Affan salat 4 rakaat di Mina, ngimami orang. Padahal yang sunnah Rasul ketika di Mina, beliau salatnya 2 rakaat dikosor. Namun Utsman bin Affan salat di Mina dengan 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud salat di belakang Utsman, ngikut 4 rakaat. Fastarja'a Abdullah ibnu Mas'ud, lalu Abdullah bin Mas'ud istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsumma qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'atain.
Aku pernah sholat bersama Rasul itu 2 rakaat. Wa ma'a Abi Bakar rakaatain. Bersama Abu Bakar 2 rakaat. Wa ma'a Umar rakaatain. Bersama Umar juga 2 rakaat. Faya laita li rakaatain maqbulatain. Kata Abdullah bin Mas'ud, duhai kiranya 2 rakaat bagiku tersebut diterima. Faqila lahu ala sallaita rakaatain. Terus ada yang berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa engkau tidak sholat 2 rakaat saja? Qala al-khilaf syarr. Berselisih itu buruk. Dalam keadaan Abdullah bin Mas'ud pernah sholat bersama Rasul, bersama Abu Bakar, bersama Umar ketika di Mina 2 rakaat. Tapi pada Khalifah Utsman bin Affan, Utsman sholat 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud tidak ingin menyelisih Utsman bin Affan. Dia sholat di belakang Utsman dengan mengikuti Utsman. Ada orang bilang, kenapa tidak 2 rakaat saja? Al-khilaf syarr, kata Abdullah bin Mas'ud. Berbeda itu buruk. Perbedaan itu buruk. Rawahul Bukhari bihadzal ma'na. Wa rawa Muslim fi sahihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah manakibana fi shalah. Disebutkan juga dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, dulu Rasul mengusap pundak-pundak kami ketika sholat, disentuh pundak-pundaknya para sahabat. Wa yaqul, Rasul mengatakan, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, jangan kalian berbeda, sehingga nanti dampaknya hati-hati kalian akan berselisih pula. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang berada di belakangku adalah ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang berilmu. Orang yang afdol berada di belakang imam adalah orang yang berilmu. Nanti antum kalau sholatnya tidak punya ilmu, nanti imamnya batal, antum bingung ya, nanti malah tidak mau maju. Tapi kalau antum punya ilmu, di belakang imam antum bisa maju. Nanti yang belakangnya lagi terus sampai ke belakang tadi diisi oleh orang-orang yang berilmu. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Asyahid dari hadis ini tadi, Rasul melarang apa? Ikhtilaf, bahkan dalam shaf ketika sholat. Warwal Bukhari fi sahihi an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kalian mau meluruskan shaf-shaf kalian ataukah Allah Subhanahu wa taala akan selisihkan wajah-wajah kalian? Mau meluruskan, merapikan shaf barisan ataukah dipecah wajah-wajah kalian, dijadikan berselisih wajah-wajah kalian? Ini ancaman ya. Sehingga meluruskan barisan ketika sholat itu merupakan sebab al-ijtima ya, asbabul ijtima, asbab i'tilaf al-qulub, sebab bersatunya hati. Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallal as-saf min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakibana. Kata Al-Barra ibnu Azib, dulu Rasul itu menyela-nyela shaf dari pojok, dari ujung sana ke ujung sana, dari satu sisi ke sisi yang lain. Yamsah sudurana wa manakibana. Rasul memegang pundak-pundak kami, meluruskan pundak-pundak kami, dada-dada kami. Wa yaqul, Rasul mengatakan, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kalian berselisih, berbeda, sehingga nanti membuat hati kalian pun ikut berselisih. Wa kana yaqul innallaha azza wa jalla wa malaikatuhu
yusallun ala sufufil uwal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yusallun ala sufufil uwal, berselawat untuk saf-saf yang pertama, untuk orang-orang yang berada di saf pertama. Ini hadis sahih ya. Hadis rawahu Abu Daud bi sanadin sahih rijalu sahih illa Abdurrahman ibnu Aus saja wa qad wathaqahu an-Nasa'i, kecuali Abdurrahman bin Aus saja, dia bukan rijalus sahih namun dia dithiqahkan, ditautsik oleh Imam An-Nasa'i. Pertanyaannya, di sini disebutkan dalam hadis sesungguhnya Allah azza wajalla dan para malaikat yusallun ala sufufil uwal. Apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf pertama? Nasihin. Apa maksud dari selawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berada pada saf pertama? Memuji mereka, ai as-sana'u alaihim indal mala'il a'la, kama qala Abul Aliyah Ar-Riyahi salawatullah 'alal 'abdi ay sana'uhu indal malaikah. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, maksudnya pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Adapun salawat malaikat kepada hamba tersebut mananya apa? Istighfar al malaikah lahum, permohonan ampun malaikat untuk hamba-hamba tadi ya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan, inna ahadakum madama fi musallahu, sesungguhnya salah seorang dari kalian selama dia masih berada di tempat sholatnya tadi, qalat al malaikah, maka malaikat akan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat akan mengatakan kepada dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikan rahmat kepada dia. Wa fi sahihain, disebutkan juga dalam sahihain Bukhari Muslim, an Ibnu Abbas, dari riwayat Abdullah bin Abbas, qala lamma hadara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, qala wa fil bait rijalun fihim Umar ibn Khattab, di rumah Rasul ketika itu ada beberapa orang, di antaranya adalah Umar bin Khattab. Qal, Rasul mengatakan di hadapan para sahabat beberapa saat sebelum wafatnya Rasul, halumma aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'dahu, kesini aku akan catatkan untuk kalian, akan kutuliskan untuk kalian suatu kitab yang kalian tidak akan tersesat setelah adanya buku tersebut. Qala Umar, lalu Umar mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-waja'u wa indakumul Qur'an wa hasbuna kitaballah. Kata Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terkalahkan oleh rasa sakit. Kalian memiliki Al-Quran, maka kita cukupkan bagi kita Al-Quran itu saja. Waqtalafa ahlul bait waqtasamu, sehingga orang-orang yang berada di rumah tadi berselisih, berdebat. Ada yang bilang bawa catatan, kasih kertas kepada Rasul. Ada yang bilang jangan, biarkan saja. Faminhum man yaqul qaribu yaktub lakum Rasulullah SAW kitaban lan tadillu ba'dahu. Di antara mereka ada yang mengatakan tolong dekatkan kertas supaya Rasul bisa mencatat, menuliskan untuk kalian suatu catatan yang kalian tidak akan tersesat dengan adanya catatan tersebut. Wa minhum man yaqul ma qala Umar, di antara mereka ada yang berpendapat sebagaimana pendapat Umar, falamma aktsaru al-laghat wal ikhtilaf 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka banyak berisiknya, banyak gaduhnya, banyak berselisihnya di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul mengatakan qumu anni, udah pergilah kalian semuanya, bangkit dariku, pergi sana. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah, akhirnya apa? Rasul tidak jadi nulis ini tadi.
Ubaidullah mengatakan, fakana Ibnu Abbas yaqul, Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, innar raziyah kullar raziyah mahala baina Rasulillah sallallahu wa baina ayyaktuba lahum dzalikal kitaba ikhtilafuhum wa laqatuhum. Sesungguhnya musibah di atas segala musibah adalah sesuatu yang menghalangi antara Rasul dan antara keinginan Rasul untuk mencatat wasiat tersebut adalah ikhtilafuhum wa laqatuhum. Sebabnya adalah ikhtilaf mereka, perselisihan mereka, dan suara gaduh, suara berisik yang ada pada mereka tadi. Apa dampaknya, ikhwan? Dampak ikhtilaf menyebabkan Rasul tidak jadi nulis wasiat. Ya. Coba antum, ada makanan udah rame duluan, disuruh ngantri, ributan, berisik, ya sudahlah, tidak usah dibagikan, biar anak-anak puasa. Akibatnya seperti itu. Contoh, ya. Terkadang al-khusumat itu menghalangi apa? Menghalang ilmu, menghalangi keberkahan. Antum lihat di sini bisa diambil faedah, ya. Ikhtilafat wal khusumat itu menghalangi apa? Ilmu, ya, menghalangi ilmu. Wallahu ta'ala shawab. Antum azan dulu, coba azan, setelah azan kita lanjutkan lagi.